Tema homili saya siang ini tentang doa sebagai sebuah komunikasi dengan Tuhan. Doa sebagai sebuah komunikasi dengan Tuhan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa adalah sebuah komunikasi, sebuah dialog, sebuah percakapan kepada siapa orang itu berdoa. Jika doa itu bersifat monolog, itu berarti si pendoa menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu kepada siapa ia berdoa. Kalau dia berdoa kepada Tuhan, itu berarti dia mengomunikasikan sesuatu yang ada pada pikirannya atau yang ada dalam hatinya dan disampaikan kepada Tuhan. Contoh, kita dengar dari bacaan pertama. Bagaimana jemaat awali yang disebut jumlahnya ada 120 orang. Mereka berdoa bersama. Dikatakan di Kisah bab 1 ayat 24 dan 25. Mereka berdoa begini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal isi hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari dua orang ini. Yang dimaksudkan adalah Barsabas dan Matias. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Mereka ini sebagai jemaat beriman mengomunikasikan kepada Tuhan tentang penggenapan rasul-rasul Yesus. Karena dari 12 rasul itu telah hilang yang satu. Yudas Iskariot meninggalkan Yesus dan bilangan 12 rasul. Sehingga perlu digenapi satu lagi yang dipilih dari antara dua orang yang memenuhi syarat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil kita juga mendengar contoh lain. Bukan lagi doa komuniter, doa bersama-sama, tetapi doa personal, doa pribadi yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapanya. Dikatakan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 26. Satu bab yang terdiri dari 26 ayat ini memuat doa Yesus kepada Bapanya. Dan inilah doa yang terpanjang dalam Injil. Doa Yesus yang paling panjang dalam Injil. Yang dibacakan tadi hanya sebagian, yakni ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dari ayat-ayat ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk fokus pada ayat terakhir dari perikop tadi, yakni ayat 19. Yesus berkata dalam doanya kepada Bapanya, Aku menguduskan diriku bagi mereka,
Mereka yang dimaksudkan adalah semua murid Yesus. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat ini memunculkan satu pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana Yesus menguduskan dirinya? Sementara ia memang anak Allah yang kudus dan tidak berdosa. Dalam surat kepada jemaat Ibrani bab 4 ayat 15, di sana dikatakan bahwa Yesus ini sama dengan kita, ikut mengalami kelemahan-kelemahan kita. Hanya satu hal, ia tidak berbuat dosa. Nah, dia yang tidak berbuat dosa, dia yang tidak mengenal dosa, bagaimana dan mengapa dia menguduskan diri? Lantas dalam bentuk apa ia menguduskan diri? Bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, menguduskan diri itu berarti menyerahkan dan mempersembahkan dirinya kepada Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapanya. Menyerahkan dan mempersembahkan dirinya. Itu berarti ia menempatkan diri sebagai korban, supaya melalui korban yang ia lakukan, semua muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Oleh karena itu penulis surat kepada jemaat Ibrani di bab 10 ayat 10 dikatakan begini. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi jelas sekali bagaimana Yesus menguduskan dirinya, yakni dengan mempersembahkan diri sebagai korban dengan tubuhnya sendiri. Ditegaskan di ayat 14, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, yakni korban Yesus di atas salib, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Luar biasa yang Yesus lakukan untuk semua muridnya, juga untuk kita semua. Satu kali korban yang dilakukan di atas salib cukup untuk menguduskan umatnya, menguduskan kita, murid-muridnya. Pertanyaan lebih lanjut, nah kalau Yesus Kristus sudah memberikan dirinya sebagai korban untuk menguduskan semua muridnya, lantas apa yang mesti kita lakukan sehingga ada suatu timbal balik antara Yesus yang mengorbankan dirinya dan kita yang mau dikuduskan olehnya? Apakah kalau begitu kita tidak perlu lagi menguduskan diri, menyucikan diri? Apalagi dalam kaitannya dengan berdoa.
Perlukah kita menyucikan diri supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan? Perlukah kita berdoa supaya dengan doa yang kita buat, kita juga menyucikan diri? Berdoa dan doa itu menguduskan kita, menyucikan kita. Perlu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyucikan diri. Bahkan menyucikan hati, supaya kalau kita berdoa dari hati, doa itu berkenan kepada Tuhan. Rasul Yakobus dalam suratnya bab 4 ayat 8 memberi nasihat begini. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dalam pikiran Rasul Yakobus, doa yang dilakukan dengan hati yang terbagi tidak efektif, tidak akan berkenan di hati Tuhan. Apa yang diminta nggak akan dapat. Karena berdoa dengan hati yang mendua. Sambilkan satu contoh dari teks kitab Perjanjian Lama. Yakni yang dilakukan oleh Nabi Elia ketika dia ada di atas Gunung Karmel. Dia kumpulkan seluruh rakyat Israel. Dia undang para nabi-nabi Baal. Dikatakan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 21. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Nabi Elia menjumpai orang-orang Israel yang bercabang hati, yang mendua. Mereka berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada nabi-nabi Baal. Maka dia menantang mereka, kalau Tuhan itu Allah, ikut Dia. Jangan ikut yang lain. Tapi kalau Baal itu sebagai Tuhan, ikutilah Dia. Dan ketika Baal-Baal ini berdoa, tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan ketika Elia berdoa kepada Tuhan, doanya dikabulkan. Karena ia berdoa dengan hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dan Nabi Elia. Dan dua teks ini membantu gereja untuk berrefleksi tentang pentingnya hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan kalau hati itu berdoa. Oleh karena itu, dalam Katekismus Gereja Katolik
nomor 2737. Ada satu kalimat yang sangat penting dan perlu sering kita dengarkan, ingat, dan renungkan. Bunyinya begini. Kalau kita berdoa dengan hati terbagi, Allah tidak bisa mendengarkan kita. Ini yang diajarkan oleh gereja. Kalau kita berdoa dengan hati terbagi, Allah tidak dapat mendengarkan kita. Inilah salah satu rahasia mengapa doa-doa kita kadang tidak terkabul. Doa kita sepertinya tidak didengarkan Tuhan. Karena salah satu penyebabnya ialah kita berdoa tidak dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan tidak sedikit orang Katolik yang berdoa dengan hati yang terbagi, yang bercabang hati. Ia berdoa kepada Tuhan, ia berdoa dengan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Bakar ini, bakar itu, dan sebagainya. Oleh karena itu Paus Fransiskus dalam pesan hari ini, Hari Minggu Komunikasi Sedunia, berkata begini, di atas segalanya hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka hati perlu terus-menerus disucikan supaya tidak terbagi, supaya tidak bercabang hati. Supaya kalau kita berdoa sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Dan kalau kita minta sesuatu, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan rahmat-rahmat yang dari Dia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, atas firman Tuhan hari ini kita berdoa dalam hati, berdoa secara pribadi atau dalam keluarga. Kita berdoa mohon agar hati kita terus-menerus dibersihkan, hati kita terus-menerus disucikan, supaya kita kalau berdoa, doa kita sungguh berkenan di hati Tuhan. Entah doa syukur, entah doa penyerahan, entah doa permohonan, atau sekadar kita menginformasikan, mengomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan memberkati.